Kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin 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 ila anqal anarad dhawahira bi anwari atharihi. Disebutkan dalam Al-Quran Allah nurus sama'i munawwir, Allah yang menjadikan semesta itu menyala. Al-Zawahir lawannya sarair, sarair batinmu. Zahir selain daripada batinmu, hatimu semuanya adalah zahir, 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 zahir. Anara dzawahira, Allah memberikan cahaya kepada zahir semua ini, semesta ini yang kita saksikan ini, bi anwari athari, dengan cahaya ciptaannya Allah. Pagi tiba-tiba semesta benderang. Karena apa yuk? Matahari ciptaan Allah. Yang berikan cahaya kepada semesta adalah athar ciptaan Allah, matahari. Wa anaro, dan Allah juga memberikan cahaya as-sarair, hati-hati hambanya. Dengan apa? Wong batin, sariroh kan batin. Sariroh atau sarair batin, cahaya batin dengan apa itu? Bi anwari awsafi, dengan cahaya sifat-sifat Allah. Maka menjadikan hatimu bisa bercahaya menyala di saat kau kenali sifat-sifat Allah dengan sesungguhnya. Mata melihat semesta, zahir. Hati melihat, jadi batin melihat sifat-sifat Allah. Mengenali sifat-sifat Allah. Tapi di antara zahir dan batin sambung nanti pada akhirnya. Maka jangan sampai berhati kepada sinar zahir. Maka sinar zahir katakan nih, li ajli dzalika, karena itulah afalat, akan sirna anwarul zawahiri, cahaya-cahaya zahir, walam ta'ful, dan tidak akan sirna anwarul qulubi, cahaya yang ada di dalam hati. Lidzalika qila, dikatakan dalam satu syair, inna syamsan nahari, matahari siang, taghrubu, akan hilang, billaili dengan tibanya malam, wa syamsul qulubi, tapi mataharinya hati adalah laisat taghibu, tidak akan terbenam selamanya. Nah ini maksudnya begini, Ibn Athaillah ingin menjelaskan, kita terpesona dengan semesta, gemerlapan, ini cahaya zahir, dan cahaya zahirnya akan hilang. Dan kita saksikan matahari yang begitu benderangnya terbenam, hilanglah ya. Rembulan pun begitu. Karena itu adalah athar. Jadi semuanya akan hilang semuanya. Tapi yang abadi itu adalah apa? Cahaya yang Allah berikan ke hatimu, cahaya iman, kenal Allah, karena daripada kenalmu kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau engkau melihat semesta ini sampai sebatas itu saja, berakhir dan akan gelap semesta itu. Sebab dari tiada dan akan kembali kepada tiada. Matahari yang terbit di pagi pun sore hari akan terbenam. Maka ahli zahir hanya sebatas itu, hanya kagum, oh matahari terang, ini bermanfaat untuk kulit, ini bisa untuk cocok tanam, ini bisa menghangatkan badan, sama ini. Coba. Tiba-tiba hilanglah itu rembulan, matahari. Jemurannya belum kering, kan kalau macam-macam nih. Karena dia hanya melihat sampai di situ dan akan hilang. Tapi kalau orang sudah melanjutkan langkah selanjutnya, tidak, saya tidak boleh berhenti sampai di situ. Zahirku telah faham itu adalah memberikan sinar kepada semesta. Saya melihat benderangnya semesta, terlihat. Tapi nggak boleh sampai di situ. Kalau engkau berhenti sampai di situ, akan hilang itu semuanya.
Cahaya itu hilang akan menjadi gelap dan kau tidak kenal apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tapi hendaknya sudah mulai melangkah kepada memahami, menerangkan hati. Lihat semesta bukan sekedar lihat matahari yang benderang, bukan sekedar melihat bintang, rembulan dan seterusnya, bukan melihat semesta ini semuanya itu sampai di situ saja. Dia akan lanjutkan sifat-sifat Allah yang ia baca. Jadi kalau melihat matahari hanya mengatakan subhanallah, Allah menciptakan itu semuanya. Oh, rembulan, bintang, lautan lepas, gunung menjulang, awan terus dan seterusnya. Ya Allah, lihat sifat-sifat Allah. Ini makom. Sehingga makom musyahadah. Jadi tidak melihat sesuatu dengan zahir kecuali yang sadar adalah batinnya. Dan ini akan berlaku kepada semua yang ia lihat. Dia tidak melihat orang fakir. Kalau lihat orang fakir, melihat zahirnya, orang kok begitu kucel. Ini kan zahir mata. Tapi kalau batin melihat, dia kucel karena mungkin tidak punya rezeki, sehingga mungkin tidak sempat mandi, tidak punya tempat tinggal, dan hidup hatinya. Karena melihat Allah. Jadi indah di sini. Cahayanya nggak akan sirna, nggak kenal siang dan malam, tapi terus akan menyala. Kenapa? Cahaya itu keluar karena dia kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin dihadirkan Ibn Athaillah, dikiring. Jangan sampai kita berhenti terpesona kepada gebiar semesta ini, yang itu semua akan berakhir, bahkan nanti akan dihancurkan. Akan tapi sesuatu yang ada di dalam hatimu akan menjadikan semuanya abadi. Karena iman, dengan keimananmu lihat, akan menjadikan semuanya baik. Sehingga jangan melihat sesuatu hanya terhenti kepada zahir, yang itu semua akan sirna. Dikatakan afalat, akan sirna. Maka kalau kita memahaminya zahir saja akan berakhir. Tapi hendaknya kita langsung sambungkan dengan batin. Kita tahu bahasanya semua ini memberikan penerangan Allah. Yang menyalakan ini semua Allah. Allah nurus samawati au munawwirus samawati, Allah yang memberikan sinar kepada semesta semuanya. Tapi jangan sampai hanya di sini, wah terang, ajib. Di sini nggak pernah ada siang, nggak pernah ada malam, nggak pernah ada malam, siang terus misalnya. Kan di negeri daerah-daerah tertentu siangnya panjang, 18 jam. Ramadannya pusing nanti. Atau kita alhamdulillah di Indonesia pas semuanya 12 jam enak. Bukan itu saja, tapi langsung kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang dikenali sifat-sifat Allah. Bagian sifat Allah itu sudah akan menjadikan hatinya menerangkan. Hati terang itu gimana sih? Bukan kayak lampu jier begitu. Hati terang itu faham. Faham kepada apa coba? Jika dia melihat orang tuanya akan menyala hatinya, sadar itu orang tuanya, dia harus berbuat baik. Karena orang tuanya pernah baik sepanjang waktu. Lihat orang berbuat salah kepadanya, dia sadar hati menyala, itu umat Nabi Muhammad, aku harus maafkan dia. Lihat anak menyala hatinya, manusia, anak adalah tanggung jawab di hadapan Allah, maka harus aku didik dengan benar dia. Terus begitu semuanya. Jadi tidak melihat sesuatu, karena tidak akan hilang ini cahayanya, karena kenal sifat Allah. Sehingga kalau lihat orang fakir misalnya, yang ia lihat adalah Allah Maha Kaya. Semoga Allah berikan kekuatan kepadaku untuk bisa menyantuni dia. Lihat orang yang bejat dalam kemaksiatan, dia tidak pernah menghinakan, tapi ingat Allah Maha Pengampun, ya Allah ampuni dia. Yang terlihat dalam dirinya hanya sifat-sifat Allah. Kenapa? Memang hatinya telah menyala karena dia kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sudah mulai melangkah ke sana. Menghidupkan kebiasaan merenungi makhlukatillahi, ciptaan-ciptaan Allah, agar kita tidak terhenti kepada zahir daripada athar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita ingin di balik ini semua ada yang kita perlu kita sadari, bahwa di balik ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang materialis, artinya yang hanya percaya dengan sifat zahir saja, enggak percaya dengan batin. Enggak percaya, enggak ada iman. Yang dilihat yang zahir. Sebab akibat. Wah, ini kalau begini harus begini, ini begini, zahir. Subhanallah, tapi kenyataannya dalam
Banyak kehidupan, ada sesuatu yang kita secara akal kita sudah oke, tapi tidak oke di hadapan Allah. Contoh, banyak misalnya, seorang laki-laki dikatakan dia subur, istrinya juga subur, tapi oleh Allah tidak diberi keturunan. Padahal ketemu, mestinya kan sesuai dengan hitungan medis kan, bertemunya benih pria itu kan bisa membuahi dan akan lahir janin misalnya. Tapi ketanyaannya tidak. Tiba-tiba pisah, menikah, hamil. Mana lu kan aneh. Karena apa? Kita tuh sering tertipu dengan kebiarnya ini. Sehingga menjadi lupa Allah. Lah ini loh yang dikhawatirkan. Dalam banyak hal kita sering, justru di saat kita bisa melihat semesta ini sering lupa kepada Allah. Di saat kita diberi oleh Allah karunia kesehatan pun lupa kepada Allah. Giliran sakit baru bilang Allah. Dari kemarin pertaniannya aman, Masya Allah, subur, karena mataharinya bagus. Kemudian ini, wah, Masya Allah. Giliran kena wereng baru Allah. Jadi sinar gebiar dunia ini menjadikan sering berhenti kita. Justru dengan suksesnya dunia ini menjadikan sering lupa kepada Allah. Jadi Ibn Athaillah punya hikmah hampir mirip nih, tapi ada perbedaannya. Dalam hal ini lebih dalam lagi. Kita sering terpesona dengan urusan dunia, lupa kalau sudah dunia lupa. Diingatkan itu akan berakhir. Sehebat, semukau apapun yang engkau saksikan dari dunia, mengagumkan, tapi lihat akan redup dan akan gelap. Sebab ini semua adalah dari gelap menjadi gelap, dari tiada menjadi tiada, dari gelap menjadi gelap lagi. Maka jangan sampai kita hanya berhenti sampai di situ, lanjutkan. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Siapa yang membuat itu semuanya? Allah. Makanya maqam musyahadah. Jadi maqam musyahadah itu ada gini. Kalau dulu itu kita belajar nulis, itu kan pakai mengeja A, B, C, D. B, A, ba, C, U, ju, baju. Kan begitu, karena kita masih belajar. Ngeja. Ya enggak? Awal. Jadi kalau menulis anak kecil. B, K, U, C, I, N, G. Kucing. Itu kan anak kecil, baru belajar ya. Sebulan kemudian sudah nggak pakai itu langsung kucing, macan, ini cepat ya enggak. Hari ini pun nggak ingat dengan ejaan begitu, ya enggak. Begitu juga masalah tafakur kita, menyadarkan kita akan Sang Pencipta di saat melihat semesta ini. Kadang ada yang kelas ngeja, kalau diajak merenung siapa yang menciptakan bunga, baru A, B, A, ba, T, U, tu, batu kayak begitu. Allah, kan pelan-pelan kita baru sadar. Tapi kalau sudah maqam musyahadah enggak perlu ngeja, sudah lancar. Maka dikatakan manadhartu bi syai'in illa wa ra'aitullaha fi. Bahasanya begini, tidak melihat sesuatu kecuali yang dilihat adalah Allah. Sifat Allah yang ia sadari. Apapun yang dilihat. Lihat gunung menjulang tinggi, kuasa Allah yang dilihat. Melihat pendosa, rahmat Allah yang dilihat, semoga Allah mengampuni dia, pengampunan. Jadi selalu ingat Allah. Jadi ngejanya sudah enggak pakai Ba, tapi sudah langsung. Nah ini. Jadi maka dari itu Imam Athaillah ini mengajari agar kita sering banyak merenung gini. Membiasakan di saat melihat sesuatu, coba langsung sambungkan kepada kesadaran hatimu akan adanya Allah, dan kenalilah dengan melihat sesuatu untuk mengenali sifat Allah. Tidak ada sesuatu kecuali langsung bisa kenal sifat Allah. Apa saja Anda lihat coba. Orang kaya tampak sifat Allah Maha Kaya. Apa saja selalu harus ada tampak sifat Allah. Tidak melihat cacing di dalam tanah kecuali sifat subhanallah, cacing di tanah makan. Dia lihat cicak, subhanallah, cicak makanannya adalah terbang lagi. Nyamuk, kenyang lagi dia, beranak pinak, banyak di rumah tuh banyak cicak. Jadi selalu hidup pikirannya itu. Maksudnya itu karena apa? Berlatih. Makanya Ibn Athaillah itu ngelatih kita untuk biasakan kita sadar. Sehingga kalau orang terus sadar ini, zikir kepada Allah itu ya begitu. Ingat Allah itu bukan sekedar ingatnya pada Allah saja, tapi ingat kebesaran Allah, ingat ciptaan Allah, ingat Masya Allah. Tiba-tiba dia bisa melihat dirinya, semua ini adalah dari Allah. Kedipan mataku.
mulutku, ludah, nikmat. Ludah dan lidah, telinga bisa dengar, jempol yang digigit semut tapi Allah berjaya, oh semuanya. Kalau kita ngaca saja ke cermin itu unik, ajib. Ini rambut, ini kok nggak panjang-panjang ya? Coba panjang kan ada salon alis nanti. Padahal sama-sama di bagian ini. Subhanallah, Allah ciptakan itu semua. Jadi maksudnya ini Ibn Athaillah mengajari jangan sampai engkau terpesona kepada gebiar dunia ini. Sebab kalau kamu terpesona kepada gebiar dunia, kamu berhenti sampai di situ. Dan ikrar itu akan hilang semuanya. Tapi kalau engkau kenal Allah dengan sifat-sifatnya, itu menyala terus hatimu. Yang tidak akan terbenam seperti matahari hati, tidak akan terbenam. Tapi kalau matahari pagi, dia akan terbenam di saat menjelang sore. Seperti itu. Inilah, mari kita berlatih, terus berlatih. Merenungi ciptaan Allah agar kita kenal Allah. Bukan sekedar melihat. Kadang kita memang terbiasa hanya melihat. Oh, indahnya sungai yang mengalir. Sampai di situ saja. Karena memang kita masih TK. Nggak bisa ngejak dengan benar baca. Oh, air sejuk. Oh, pelangi. Bunga-bunga. Kumbang. Itu tak indah. Aku pergi ke Eropa sana. Ada bunga tulip. Gitu tak. Aku melihat di mana ada sungai. Kayak gitu tak. Nah itu kan orang tidak kenal Allah. Tapi kalau Allah hanya mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah yang ingin Ibn Athaillah As-Sakandari. Sehingga dalam keadaan apapun lihat kita dengan Allah. Zikirnya setiap saat. Karena sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat dia diberi oleh Allah kekayaan, apa yang akan terjadi pada hamba tersebut? Syukur. Di saat diberi oleh Allah ujian, dia sabar. Dan seterusnya. Di saat diberi kekurangan kepada Allah, mintanya kepada Allah. Diuji oleh Allah, dia langsung kembali kepada Allah. Karena Allah terus. Itulah makomnya arifin. Makomnya orang yang kenal Allah, atau yang disebut dengan waliullah. Seperti kemarin lihat. Orang yang kalau sudah menjadi waliullah itu hajatnya kepada Allah nggak pernah putus. Dia akan semakin kita mempunyai hajat kepada Allah, semakin tinggi pangkat kita. Karena semakin kita merasa punya hajat kepada Allah, bukan kepada manusia, hajat kepada Allah, semakin kita menghambakan dengan semaksimal. Kemarin dikatakan, hajat, subhanallah, kita harus merasa bahwasanya kita punya hajat terus kepada Allah. Biarpun di saat diberi Allah nikmat, dia pengen tetap, dia terus ingat bahwasanya yang menjaga nikmatku adalah Allah. Nafasku ini Allah. Di stop 1 jam pusing dia. Satu keluarga heboh. Abah nggak bernafas 1 jam. Dikafani itu kalau 5 jam sudah. Subhanallah. Jadi terus mengingat apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita hajat. Nggak akan kita tidak punya hajat kepada Allah. Setiap saat. Diberi makan enak. Cukup sampai di situ? Makan enak, kenyang. Sampai di situ? Allah nggak kasih keluar, sakit masuk rumah sakit dia. Bayar mahal dia. Ayo mau apa? Ternyata setelah makan kita minta semoga bisa keluar dengan baik. Karena gitu, dan terus kita hajat kepada Allah. Makin dengan Allah. Sehingga makom arifin itu orang zikir kan bukan hanya sekedar Allah. Zikir itu hati dan pikirannya selalu dengan Allah. Dan itu akan menjadi indah dalam hidup. Jangan sampai kalau orang dengan Allah nanti suamiku nggak mesra lagi. Oh enggak, justru suamimu sangat mesra. Lihat dirimu itu lahan pahala semuanya, senyum dengan Anda. Mijeti Anda itu saya mikir nih, lumayan ini. Saya cari pahala kosu ya nih. Ya kadang-kadang sholat, tapi kadang-kadang kan yang nikmat mijeti istri saya. Suami aja mijeti istri, kalau ada istri nggak mijeti suami kan keterlaluan. Tenang aja, kalau dengan kami adil nanti. Ya, artinya apa? Lihat istri, dia kenal Allah. Ada amanat di pundakku. Dia telah melahirkan anak-anakku. Aku harus berikan kasih sayang. Lihat suami, terus lihat tetangga, ngelihat ibu, ngelihat saudara, ngelihat orang jahat. Allah, hatinya kenal Allah, lihat semakin indah, lihat orang jahat kepadaku, urusan pribadiku, aku maafkan dia, semoga jadi pahala untukku. Lihat orang sesat, aku harus bawa dia sampai dapat hidayah. Maka jadi juru dakwah yang tidak pernah berhenti dia, ustadz yang serius. Kenapa? Allah terus dia ingat Allah, dia berhajat kepada Allah terus. Disambung ini bahwasanya kalau sudah hatimu menyala karena engkau kenal sifat-sifat Allah, ketahuilah menyalanya hatimu tidak akan redup selamanya, terus akan berkembang dalam segalanya. Sehingga di saat dia punya bisnis,
Bisnis, dia bisa berbuat baik. Bisnisnya punya penghasilan tertentu. Di saat semakin besar, semakin baik. Terus kenapa? Menyalanya. Dan semakin menyala. Di saat dia pejabat pun demikian. Tapi kalau hatinya redup, tidak menyala, Masya Allah, dagang penghasilan sehari 100.000 pun pakai bohong. Itu nanti di saat kaya pun juga bohong. Dikasih amanat jadi pembantu, belanjanya bohong. Itu nanti kalau jadi pejabat, belanjanya bohong juga. Jadi kiai juga bohong nanti, sama. Karena dasarnya hatinya nggak kenal Allah. Hati-hati. Jadi mengenal Allah terus tanpa henti itu menjadikan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyala hati kita. Lalu bagaimana caranya ini? Terus berlatih, membiasakan kita untuk saling merenung. Termasuk di saat bermaksiat, naudzubillah, maksiat hukuman Allah. Kita sering membiarkan diri kita tenggelam dalam kemaksiatan. Sesaat pikiran kita kotor, sesaat pandangan kita kotor, sesaat telinga kita mendengar yang tidak baik, sesaat lisan kita, Masya Allah. Semuanya ini karena apa? Kita lupa kepada Allah. Tapi kalau orang ingat kepada Allah kan nggak bisa begitu. Ingat Allah. Sehingga dikatakan la yazni zani hina yazni fa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Seorang hamba yang lagi bermaksiat itu pasti lagi ditanggalkan imannya, lupa kepada Allah. Dicabut imannya, ditanggalkan imannya, kalau mati usul khotimah. Tapi kalau imannya benar akan membentengi dia untuk tidak melakukan Allah, ingat Allah, haram, tidak boleh, astagfirullah. Ada orang mau pulang maksiat ingat Allah, tidak, astagfirullah. Tapi di saat lupa, terserah mau apa. Maka membiasakan terus kita, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, akan menjadikan hidup kita dengan sesama indah. Lihat, maksiat susah kita lakukan, kedzaliman susah kita lakukan, lapang dengan manusia dan indah. Dan itulah mukadimah keindahan di akhirat. Maka jangan sampai kalau sudah bicara tentang orang kenal Allah menjadi orang serem, gak ada. Semakin orang kenal Allah, lihat, semakin terlihat wajahnya berseri-seri dan bibirnya dan menghiasi wajahnya dengan senyum. Itulah baginda Nabi. Identikan basam. Nabi sudah gantengnya sudah tidak kira-kira. Sudah ganteng tapi gayanya senyum, basam. Masya Allah. Sudah ganteng, basam. Lihat orang, lihat wajahnya sudah senang, tapi lihat senyumnya. Ini sudah model serem, cemberut lagi kita. Ini menasib ini. Subhanallah, cobalah Nabi indah. Kenapa? Dari hatinya kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu ingat Allah. Tidak melihat semesta kecuali menjadikan kita semakin dekat dan ingat kepada Allah. Tidak melihat apapun yang ada di dunia ini kecuali menjadikan kita ingat Allah. Itulah orang yang sampai makom musyahadah, makom ma'rifah Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih Allah. Wallahu a'lam bissawab.